kami dari kelompok 5 RBL Fisika Dasar 1C Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan Faus Dai Abdi Nangtias, Syifa Puspita Suseno, Jelita Sitohang, Abdullah Yasir, dan Rizky Maulina. Dalam video ini kami akan membahas penerapan hukum Bernoulli terhadap kincir air bebas energi. Alat dan bahan. Untuk pembuatan kincir air sederhana ini, kami menggunakan alat dan bahan berupa stik es krim, lem tembak, gunting, kaleng bekas, tusuk sate, cutter, sedotan, dan tutup botol. Langkah pembuatan. First of all, kita harus tahu apa sih hukum Bernoulli itu? Dinamakan Bernoulli karena nama pencetusnya adalah Daniel Bernoulli yang pertama kali mencetuskan hukum ini berdasarkan bukunya yang berjudul Hydrodynamica. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari. Melalui penelitiannya, ia merumuskan efek Bernoulli yang menjelaskan mengenai daya angkat pesawat. Hukum Bernoulli ini merupakan hukum yang dijadikan landasan di dalam fluida dinamis. Fluida dinamis sendiri merupakan jenis fluida yang bergerak dan memiliki dua karakteristik, yaitu fluida yang memiliki tekanan besar akan memiliki kecepatan aliran kecil. Sedangkan fluida yang memiliki tekanan kecil akan memiliki kecepatan aliran yang tinggi. Nah, hukum Bernoulli ini yang akan membahas gimana sih hubungan antara tekanan, kecepatan, dan tinggi dari dua titik aliran fluida dengan massa jenisnya. Bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli diturunkan dari hukum kekekalan energi mekanik dengan rumus sebagai berikut. Berdasarkan rumus kekekalan energi mekanik tersebut, ketika dihubungkan dengan tekanan, maka akan berlaku persamaan. Nah, dari persamaan tersebut, massa disubstitusikan dengan massa jenis pada kedua ruas. Jadilah persamaan hukum Bernoulli sebagai berikut. Asumsi yang dipakai pada hukum Bernoulli. Agar hukum Bernoulli dapat diterapkan, maka diperlukan asumsi fluida tidak dapat dimambatkan, fluida tidak memiliki viskositas, aliran fluida steady, tidak kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding, tidak ada energi panas yang ditransfer. Pada penerapan kincir air ini terdapat pengaplikasian Torricelli Theorem atau Teorema Torricelli. Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian H. Pada kincir air ini, alat memanfaatkan aliran air dan menghasilkan energi kinetik yang berubah menjadi energi mekanis. Air semburan akan terus menuju ke penampang kincir air sesuai dengan teorema Torricelli. Kemudian air yang keluar menggerakkan kincir air dan sistem akan bergerak terus-menerus seiring air mengalir. Cara kerja kincir air. Saat fluida berupa air mengalir di tutup botol itu mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik,
atau energi gerak dengan cara mengalirkan air dari ketinggian, dan aliran tersebut mendorong kincir air sehingga kincir berputar. Pada kincir air ini memanfaatkan gaya berat dari air yang ditampung dalam tutup botol. Dari berat inilah kincir dapat bergerak dengan siklus yang sama pada ke-8 kincir. Sedangkan air dalam botol akan terisi otomatis tanpa bantuan dinamo atau pompa air, karena tekanan udara dari dua penampang yang berbeda akan memberikan tekanan pada botol sehingga air akan tersedot kembali ke dalam botol dan akan terjadi siklus yang sama seterusnya. Hasil dan analisis. Pada percobaan pertama, kincir air berputar dengan sempurna. Tetapi air yang ada di dalam kaleng tidak dapat mengisi secara otomatis. Setelah dianalisis, ternyata tekanan udara tidak cukup untuk menaikkan air kembali ke dalam kaleng. Lalu pada percobaan selanjutnya, dengan menambahkan ketinggian pada sedotannya, hasilnya air di dalam kaleng dapat terisi secara otomatis dan kincir dapat berputar dengan sempurna tanpa menggunakan alat bantu. Dari percobaan kali ini, diperoleh hasil ketinggian air saat dijatuhkan ke kincir ternyata mempengaruhi kecepatan kincir, dan juga tinggi penampang mempengaruhi pengisian otomatis pada kaleng. Nah, itu dia cara kerja dari alat kincir air bebas energi. Ternyata alat sederhana ini tetap menggunakan konsep fisika ya, terutama hukum Bernoulli. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dah. Jangan lupa komen, like, dan share.